Telah lewat malam yang gelap, datang hari yang cerah, dan rasa takut pun lenyap, jiwaku bersukalah. Sungguh nyata damai surga membuatku bergema. Kasih-Mu kalis bagiku, jadi harta yang besar. Shalom. Saat ini kita akan mendengar secercah cahaya dengan judul Nyaman di Zona Aman. Terambil dari 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Zona aman tak selamanya di tempat yang basah, atau di mana keadaan lebih dari cukup dan dapat diandalkan dalam kehidupan. Kadangkala zona aman ada di tempat yang kering dan tandus, bahkan saat terjadi peperangan. Saat bersama-sama dengan Bupati Soe NTT pada tahun 90-an, yaitu Bapak Pit Atalo, beliau sempat menjadi pemberitaan yang populer. Mungkin ada yang menilai negatif karena ada kejadian sepertinya beliau menyiksa rakyatnya. Padahal sebenarnya awal maksudnya adalah untuk mendidik rakyatnya. Beliau marah kepada salah satu rakyatnya dan memberinya tanah untuk dimakan. Hal itu dilakukan karena malasnya rakyat itu untuk bertanam, supaya dapat menghasilkan panenan yang nantinya dapat dimakan. Beliau melakukan hal ini setelah melihat praktek sebagian besar rakyat yang seperti itu juga. Keadaan inilah yang membuat beliau gemes dalam bahasa Jawa. Betapa tidak, kalau orang malas dan hidupnya hanya bergantung pada bantuan orang lain, tentu hal itu sangat disayangkan. Di waktu saya kecil, saya melihat tetangga saya yang sebenarnya selalu bermurah hati. Tetapi ketika melihat seorang pengemis, yaitu laki-laki muda dan berbadan cukup tegap, ia berkata, "Sanese mawon mas," atau kalau dalam bahasa Indonesia, "Minta ke orang lain saja mas." Selanjutnya ia berkata kepada kami anak-anak yang ada di sekitarnya, "Masih muda dan kuat, kok ngemis?" Rupanya zona nyamannya di mengemis atau meminta-minta tersebut. Firman Tuhan dari 2 Tesalonika 3 ayat 10 dan pengalaman peristiwa hidup seperti di atas mengajarkan kepada kita bahwa ketidakpedulian dan ingin tetap aman dan semakin menjadi gaya hidup manusia zaman ini. Apalagi menjelang akhir zaman, kita tahu orang percaya justru banyak menghadapi tantangan, kesulitan dan hambatan. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, bahkan ada pemisahan antara anggota keluarga. Biarlah Tuhan tetap mengajar kita untuk setia dan berpegang teguh pada kebenarannya, sekalipun dalam kondisi yang tidak nyaman.
Cahaya kita hari ini bagi Tuhan dan kita yang menyandarkan hidup kepadanya, semua tempat dapat dipakainya untuk mendewasakan kita. Janganlah merasa nyaman di zona nyaman. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Telah lewat malam yang gelap, datang hari yang cerah, dan rasa takut pun lenyap, jiwaku bersukalah. Sungguh nyata damai surga membuatku bergema. Kasih-Mu kalis bagiku, jadi harta yang besar. Sungguh nyata damai surga membuatku bergema. Kasih-Mu kalis bagiku, jadi harta yang besar.